peserta sudah masuk. Mohon perhatian Bapak dan Ibu, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Syaiful Huda, kepada yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan dan Bapak Ibu peserta Lomba Perpustakaan Sekolah, serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya secara daring pada acara pengumuman pemenang Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan dan pengumuman pemenang Lomba Perpustakaan Sekolah tingkat nasional tahun 2020 yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 20 Oktober tahun 2020. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat dan selamat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri. Perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku
Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebagai tanda rasa syukur atas segala nikmat yang telah kita terima dan untuk memohon kelancaran acara, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Misbahul Ilmi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena dengan izin-Mu hari ini Selasa 20 Oktober 2020 Grand Final dan pengumuman pemenang Lomba Perpustakaan Desa, Kelurahan, dan Lomba Perpustakaan SLTA Madrasah tingkat nasional tahun 2020 dapat berlangsung. Semoga kegiatan yang kami selenggarakan selalu berada dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, lancarkanlah segala urusan kami, dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Denny Kurniadi M.Hum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Yang terhormat Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Sarif Bando. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi seluruh Indonesia, yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, yang terhormat Dewan Juri Lomba Perpustakaan Desa, Kelurahan, dan Dewan Juri Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah SLTA tingkat nasional, yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, yang terhormat para peserta Lomba Perpustakaan Desa, Kelurahan, dan Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah SLTA tingkat nasional, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat hadir dalam serangkaian acara pengumuman Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan dan Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah SLTA tingkat nasional tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Kepala Perpustakaan Nasional dan hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami laporkan sebagai berikut. Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan dan Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah SLTA tingkat nasional tahun 2020 dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi saat ini pandemi COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan visitasi lapangan dan penilaian akhir serta pengumuman lomba dilaksanakan secara virtual. Namun hal ini tidak mengurangi kualitas dari pelaksanaan Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan dan Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah SLTA tingkat nasional. Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan dan Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah SLTA tingkat nasional selaras dengan agenda pembangunan nasional dan visi Indonesia yang menuntut SDM unggul, berkualitas, produktif, inovatif, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dicapai melalui peran perpustakaan, baik itu perpustakaan desa dan kelurahan, melalui program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan peran perpustakaan sekolah madrasah yang dalam pembelajarannya terintegrasi dengan perpustakaan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia unggul yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. Tujuan dari Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan pertama adalah memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu mewujudkan perpustakaan umum desa kelurahan yang memenuhi standar nasional perpustakaan secara taat azas, profesional, dan mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat. Kedua, memotivasi peningkatan kinerja dari perpustakaan umum desa kelurahan dalam melayani kebutuhan informasi bagi masyarakat di pedesaan. Ketiga, meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat belajar mandiri dari masyarakat dalam meningkatkan keterampilan atau life skill dan inovasi. Dan yang terakhir adalah mendapatkan perpustakaan desa kelurahan terbaik yang patut menjadi model perpustakaan
bagi desa kelurahan lain dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat di desa dan kelurahan. Hadirin yang kami hormati, adapun tujuan lomba perpustakaan sekolah dan madrasah pertama adalah meningkatkan kinerja, mutu, pengelolaan perpustakaan sekolah tingkat SLTA, baik negeri maupun swasta. Kedua, meningkatkan peran perpustakaan sekolah tingkat SLTA dalam proses pembelajaran untuk mencapai visi dan misi sekolah. Ketiga, mewujudkan kegemaran membaca bagi masyarakat di sekolah. Adapun sasaran lomba untuk perpustakaan desa kelurahan dan lomba perpustakaan sekolah madrasah ialah terselenggaranya lomba perpustakaan desa kelurahan dan perpustakaan sekolah madrasah dari tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, serta tingkat nasional. Peserta lomba perpustakaan sekolah madrasah terdiri dari seluruh perpustakaan sekolah madrasah tingkat SLTA, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Sedangkan peserta lomba perpustakaan desa kelurahan dari seluruh provinsi, sebanyak 34 provinsi. Untuk masuk ke grand final, terdapat 6 besar masing-masing klaster. Untuk klaster A, meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan klaster B meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun klaster C meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Materi lomba perpustakaan desa, kelurahan, dan lomba perpustakaan sekolah madrasah mencakup 4 pilar pembangunan perpustakaan yang meliputi tenaga perpustakaan, koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, sarana prasarana perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan. Termasuk di dalamnya adalah inovasi dan kreativitas perpustakaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan. Mekanisme lomba perpustakaan desa kelurahan dan lomba perpustakaan sekolah madrasah diawali dengan lomba perpustakaan desa kelurahan dan lomba perpustakaan sekolah madrasah di tingkat provinsi, dan juara di tingkat provinsi selanjutnya mengikuti lomba di tingkat nasional. Bapak Kepala Perpustakaan Nasional dan hadirin yang kami hormati, penghargaan yang diberikan kepada pemenang lomba adalah uang pembinaan, sertifikat pemenang, dan piala. Mengakhiri laporan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi dan kerjasama sehingga acara ini dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, dengan hormat kami mohon berkenan untuk memberikan arahan dan menutup lomba perpustakaan desa kelurahan dan lomba perpustakaan sekolah madrasah SLTA tingkat nasional tahun 2020 secara resmi. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum melangkah pada acara selanjutnya, marilah kita saksikan bersama tayangan berikut.
Perpustakaan Umum Desa Kelurahan Terbaik tingkat nasional, dan juga Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah Terbaik tingkat nasional adalah puncak dari rangkaian lomba yang diselenggarakan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Terbaik mempunyai tujuan mewujudkan perpustakaan umum desa kelurahan yang memenuhi standar nasional perpustakaan, memotivasi peningkatan kinerja perpustakaan umum desa kelurahan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan, menciptakan desa kelurahan terbaik yang dapat menjadi model untuk pengembangan perpustakaan desa kelurahan. Lomba Perpustakaan Umum Desa Kelurahan tingkat nasional dibagi menjadi 3 klaster. Klaster A, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk klaster B, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk klaster C, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi Kalimantan Utara. Gedung ruang perpustakaan, aspek perabot dan perlengkapan, aspek tenaga pengelola perpustakaan, aspek layanan perpustakaan, dan aspek anggaran perpustakaan. Aspek kerjasama perpustakaan dan dukungan pemerintah, aspek promosi perpustakaan, serta aspek kegiatan perpustakaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan dan Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah Tingkat Nasional tahun 2020 dilaksanakan secara daring mengingat kondisi pandemi yang melanda di seluruh dunia. Pelaksanaan lomba secara daring tidak menyurutkan semangat peserta untuk perpustakaan yang terbaik yang dimilikinya. Maju terus perpustakaan Indonesia, semangat menebarkan pelita di pelosok negeri. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komisi 10 DPR RI. Kepada yang terhormat Bapak Syaiful Huda, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Pak Syarif Bandu beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Deputi Sumber Daya Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Pak Denny beserta seluruh jajaran, seluruh kepala dinas provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia,
Yang saya hormati para pustakawan, para penggerak komunitas pustakawan, baik yang ada di desa, di kelurahan, yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada seluruh para pemenang, kepada seluruh sang juara lomba perpustakaan desa kelurahan dan lomba perpustakaan tingkat SLTA atau madrasah nasional. Saya mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini. Ini bagian dari berbagai komitmen yang didorong oleh Komisi 10 DPR RI supaya semakin meningkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dan menikmati dan menjadi bagian dari gerakan literasi nasional. Keberadaan perpustakaan di desa, kelurahan, di seluruh Indonesia, kami meyakini akan menjadi tempat terus bersemainya gerakan literasi di Indonesia. Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, Pak Syarif Bandu, selalu menyampaikan dalam berbagai rapat, bukan persoalan minat anak-anak kita, publik kita, masyarakat kita yang tidak mau membaca, tapi lebih karena akses anak-anak masyarakat kita terhadap buku dan seluruh literaturlah yang membuat mereka lalu tidak bisa membaca. Keberadaan perpustakaan di desa-desa, di kelurahan, di seluruh Indonesia adalah ujung tombak dari gerakan literasi di Indonesia. Karena itu tidak henti-hentinya Komisi 10 DPR RI mengapresiasi khususnya bagi desa-desa di seluruh Indonesia yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk membangun, mengembangkan, dan mengurus dengan baik perpustakaan-perpustakaan yang ada di desa-desa kita. Ke depan begitu sangat terasa oleh kita semuanya keberadaan perpustakaan di desa-desa, di sekolah-sekolah kita menjadi sangat penting keberadaannya. Karena sebaran, karena keberadaan populasi penduduk Indonesia menyebar jauh ke seluruh pelosok di Indonesia. Karena itu Pak Syarif Bandu, terselenggaranya lomba perpustakaan desa kelurahan, terselenggaranya lomba perpustakaan SLTA dan madrasah tingkat nasional ini, semoga semakin memberikan inspirasi, semoga semakin mendorong teman-teman yang ada di desa-desa, di kelurahan, di seluruh Indonesia, madrasah SLTA yang di seluruh Indonesia bisa semakin menguatkan, berjabat tangan, bergandengan bersama-sama, memperkuat dan menggerakkan literasi kita di seluruh Indonesia. Kami ingin mendorong terus di Komisi 10 DPR RI, karena anggaran untuk perpustakaan nasional begitu sangat terbatas. Padahal beban untuk membuat gelombang gerakan literasi nasional menjadi sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan kita di masa-masa yang akan datang. Saya berharap lomba-lomba yang semacam ini di kemudian hari, siapa yang menjadi sang juaranya, bisa dialokasikan tambahan anggaran untuk perbaikan dan pengembangan perpustakaannya di tempatnya masing-masing. Karena itu kalau belum bisa kami lakukan dan belum bisa dilakukan hari ini, sebagai hadiah dari semua kerja keras dari Bapak Ibu sekalian,
Sebagai komitmen kami akan terus mendorong supaya ke depan ada penghargaan yang lebih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menguatkan, mengembangkan, menjaga dan merawat perpustakaannya di tempatnya masing-masing. Beberapa hal yang lain yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Setahun, 2 tahun yang akan datang, perubahan-perubahan sistem pendidikan nasional kita juga mengarahkan gerakan literasi dan numerasi menjadi prioritas program sistem pendidikan kita di masa-masa yang akan datang. Karena itu tentu penguatan gerakan literasi melalui perpustakaan di sekolah-sekolah juga menjadi kebutuhan yang semakin relevan di masa-masa yang akan datang. Karena itu mohon doanya dan mohon dorongan dari Bapak Ibu sekalian, seluruh pelaku, seluruh para pustakawan di seluruh Indonesia, semoga hari-hari ke depan dan tahun-tahun ke depan, apa yang tidak bisa dikontribusikan secara maksimal oleh kami yang ada di pusat, semoga teman-teman daerah, provinsi maupun kabupaten kota berkenan menjadikan gerakan literasi ini juga menjadi bagian dari prioritas program pembangunan di daerahnya masing-masing. Kami di DPR RI berinisiatif untuk menggandeng banyak pihak, dengan pihak BUMN, dengan pihak swasta, melalui gerakan literasi parlemen yang berjumlah 18.000 lebih anggota dewan, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan DPR RI. Semoga gerakan literasi parlemen ini yang kami targetkan 1 anggota dewan bisa berdonasi setiap bulan, menyumbangkan 5-7 buku per bulan, bisa menjadi bagian integral dari gerakan literasi untuk menambah jumlah literasi, jumlah tema, jumlah judul di perpustakaan-perpustakaan, desa-desa, kelurahan-kelurahan, dan sekolah-sekolah yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Gerakan literasi tidak cukup diinisiasi oleh pemerintah, butuh keterlibatan langsung dari banyak pihak. Keterlibatan civil society, keterlibatan aparatur desa, aparatur kelurahan, keterlibatan seluruh warga desa, warga kelurahan, keterlibatan seluruh sivitas akademik sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia akan menjadi bagian dari utuh untuk mensukseskan gerakan literasi melalui perpustakaan-perpustakaan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para sang juara. Semoga semua kebaikan kita, semua apa yang sudah kita niatkan dan sudah kita laksanakan dengan kerja keras ini, tentu tidak semuanya mendapatkan balasan antar sesama manusia kita. Kita niatkan ini dengan ikhlas, semoga menjadi amal jariah kita yang bisa kita ketik di kemudian hari. Terima kasih Pak Sarif Bando, terima kasih Pak Denny. Semoga kerja keras ini membuahkan hasil yang terbaik untuk gerakan literasi Indonesia melalui perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah-sekolah kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya adalah pengumuman pemenang Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Terbaik Tingkat Nasional oleh Ketua Tim Juri Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan kepada Bapak
Teguh Samsul Bahri SH MSI, kami persilakan. Ini ya Pak Teguh, saya harus sapa dulu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sebelumnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Bando, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati dan kita banggakan semua, Bapak Haji Insinyur Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB. Kami sampaikan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya di tengah kesibukan Bapak. Dan ini menunjukkan komitmen Bapak terhadap pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia, peningkatan indeks literasi, dan menumbuhkan kegemaran membaca yang hari ini bisa disaksikan dari seluruh Nusantara. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati seluruh senior, para dewan juri, ada Bapak Suprianto, ada Pak Ibu Adriati, Pak Mutar Dole, Bapak Bambang Supriyotomo, kemudian Bapak Edgar Rangkas dari Kemendagri. Terima kasih Bapak berkenan. Ibu Trini, penggiat literasi kita, kemudian juga Ibu Sri Sularsi, Ibu Pahmi, kemudian Bapak Sudirwan Hamid, Bapak Badullah Mustafa dari IPB, dan Bapak Ihsanuddin dari penggiat perpustakaan sekolah dari Adpusi. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se-Indonesia, baik di provinsi maupun kabupaten, dan secara istimewa kepada seluruh peserta lomba dan apatah lagi yang ditetapkan sebagai juara. Pertama-tama kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya. Di tengah pandemi COVID-19 dengan segala risiko, kita bisa melakukan satu kegiatan yang sangat penting dan merupakan sesuatu yang paling fundamental untuk membangun kualitas. Pada kesempatan yang baik ini, kami melaporkan kepada Bapak Insinyur Haji Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, bahwa ketika refocusing anggaran 2020, satu kegiatan ini menjadi prioritas kita untuk memastikan bahwa kita tidak diam di era pandemi. Karena itu kami memastikan bahwa kegiatan lomba ini harus berjalan dan sekaligus tali pengikat hubungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk membangun kualitas. Hasilnya, alhamdulillah seluruh pemerintah daerah ikut berkontribusi dan berpartisipasi, dan kami ingin sampaikan kepada Bapak bahwa sampai hari ini catatan di kami ada kurang lebih 23.000 desa di Indonesia yang telah memiliki perpustakaan. Ada 3.000 yang telah membangun perpustakaan dari alokasi dana desa. Ini termasuk yang terakhir saya baru dapat gambar gedung dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan yang dikirim kepala dinasnya. Segera akan diresmikan bupatinya pembangunan gedung perpustakaan yang dibangun alokasi dana desa. 3.000 ini sebenarnya jumlah yang cukup besar, namun terlalu kecil jika dibandingkan dengan kurang lebih 80.000 desa dan kelurahan. Begitu juga dengan sekolah, Bapak, kami mencatat setidaknya ada kurang lebih sekitar 30-40.000 perpustakaan di SLTP, SLTA, dan juga SD yang memenuhi kriteria terakreditasi baik. Tapi sekali lagi jumlah itu menjadi sangat kecil ketika kita bicara tentang kurang lebih 300.000 sekolah di Indonesia. Karena itu kami laporkan kepada Bapak bahwa semua terkendala pada yang pertama,
alokasi anggaran yang diberikan kepada Perpustakaan Nasional itu sangat tidak seimbang dengan jumlah sekolah yang harus dibina, jumlah tenaga perpustakaan, dan seterusnya. Kira-kira ini menjadi gambaran nyata kepada Bapak, bahkan hasil review dan monitoring kami di lapangan, masih ada provinsi atau kabupaten yang anggaran perpustakaan sekolah masuk dalam anggaran pemeliharaan untuk rekening BOS. Mohon nanti ini ditinjau agar seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk anggaran Kementerian Pendidikan itu untuk pengembangan perpustakaan dibuka nomor rekening khusus untuk perpustakaan sekolah. Bisa dibayangkan kalau anggaran untuk perpustakaan masuk di pemeliharaan, kemudian sasaran yang ingin dicapai tidak terkait dengan peningkatan indeks literasi, penambahan jumlah bacaan, dan sebagainya. Yang perlu diwaspadai adalah di era pandemi saat ini, memang kita semua memimpikan tentang adanya akses informasi yang mudah, murah melalui teknologi informasi, tetapi sekali lagi di negara manapun keyakinan tentang akses terhadap bahan bacaan tercetak itu jauh lebih baik dibanding membaca di internet. Beberapa perbedaan fundamental yang kita rasakan dalam membaca buku-buku cetak dengan membaca di media-media elektronik antara lain. Yang pertama adalah kemudahan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat pada saat membaca buku cetak itu jauh lebih mudah. Yang kedua, buku bisa dibuka berulang-ulang tanpa terkoneksi dengan jaringan internet. Dan yang ketiga, tentu saja buku bisa dibawa kemana saja. Sementara dengan elektronik, di samping radiasi terhadap mata untuk membacanya, daya serap terhadap internet juga, pengaruh-pengaruh yang lain, dan faktor-faktor eksternal banyak sekali. Karena itu saya kira di sekolah itu di samping penyediaan akses internet pada saat ini di era pandemi, ini diharapkan bahan bacaan tersedia, dan kami laporkan kepada Bapak bahwa ada banyak kabupaten kota yang punya inisiatif untuk mengantarkan buku dari kantor perpustakaan ke rumah-rumah di era pandemi. Salah satu contohnya ada di Kabupaten Solok di Sumatera Barat, ada di Magetan di Jawa Tengah, dan banyak tempat-tempat lain yang inisiatif bupatinya mengantarkan mendistribusikan buku dari kantor perpustakaan ke rumah-rumah. Bapak Ketua Komisi 10, para Dewan Juri, dan seluruh Kepala Dinas Perpustakaan se-Indonesia dan para peserta lomba yang kami hormati. Selalu dalam hidup ini terjadi perlombaan sepanjang zaman, tidak pernah berhenti perlombaan, dan selalu piala itu hanya satu. Karena itu lomba yang kita laksanakan ini bukan esensinya mendapatkan satu piala itu, tetapi adalah bagaimana menggerakkan semua orang terdorong untuk membangun kualitas. Seberapapun kualitas kita capai, itulah dinamika yang harus selalu kita tumbuhkan untuk memastikan bahwa ada upaya kerja nyata, kerja keras yang kita bangun untuk bangkit jauh lebih baik dari hari kemarin, daripada hari ini, dan insya Allah hari besok pasti lebih baik dari hari ini. Dengan lomba ini juga kita berharap bahwa ada sinergitas antar komunitas, antar wilayah, antar provinsi terhadap teman-teman yang diumumkan sebagai pemenang, yang memungkinkan teman-teman yang lain untuk bisa mencontoh, bisa memotivasi untuk bisa bersama-sama. Kalau di daerah lain, terutama di Jawa ini sangat maju perpustakaan, kenapa tidak di daerah luar sana juga bisa melakukan hal seperti itu? Karena itu kepada Bapak Ketua Komisi 10 DPRRI, kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini kami senantiasa memotivasi rekan-rekan pustakawan kami dimanapun, bahwa tidak cukup hanya mengeluh, tidak cukup hanya minta perhatian, tapi jauh lebih penting bagaimana kita membuktikan
menciptakan sebuah perpustakaan yang justru menjadi perhatian dari semua pihak karena inisiatif, karena motivasi, karena kreativitas, karena kemampuan. Kami memberikan contoh di lingkungan Perpustakaan Nasional, Bapak. Di era pandemi ini seluruh pegawai kita tugaskan ketika mereka work from home itu harus membuat tutorial tentang tugas pokok dan fungsinya. Ada teman-teman yang membuat tutorial bagaimana mendapatkan ISBN dengan mudah, bagaimana menemukan kemampuan membaca di lingkungan anak, bagaimana menyadarkan tentang literasi di bidang keuangan, kebudayaan, pariwisata. Dan kami bersyukur bahwa folklore tentang 10 destinasi wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin itu telah selesai dibuat narasinya oleh pustakawan kita, oleh koordinatornya Pak Dedi Junaidi. Itu sudah disampaikan bahwa narasi tentang folklore di 10 destinasi itu sudah selesai dan sudah masuk dalam channel YouTube, dan ini betul-betul mengkontribusi peran Perpustakaan Nasional sebagai supporting kepada daerah-daerah destinasi wisata tersebut. Itu semua adalah kerja pustakawan yang kemudian bisa kita dinamisasikan karena didukung oleh koleksi-koleksi yang lengkap di Perpustakaan Nasional. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang lomba, baik yang menang maupun yang belum dinyatakan menang. Esensinya bukan pada juara satu, tetapi esensinya adalah bagaimana kita semua bergerak untuk menunjukkan eksistensi dan peran sebuah perpustakaan, dan yang paling penting bahwa apresiasi dari pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, wali kota terhadap sekolah-sekolah dan desa-desa yang ikut berlomba ini luar biasa. Kami ditelepon oleh beberapa bupati yang kemudian melaporkan tentang banyaknya perpustakaan dan menjadi kebijakan mereka di tahun-tahun mendatang. Memang masih banyak daerah, terutama kepala desa yang ragu menggunakan alokasi dana desa untuk membangun perpustakaan. Karena itu MOU dan kerjasama kita dengan Kementerian Desa akan terus disosialisasikan, karena di sana real kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dengan alokasi dana desa untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia. Kami berharap bahwa kegiatan ini akan menjadi trigger, menjadi motivasi, dan akan disosialisasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan kepada daerah lain yang belum juara. Bahkan kami laporkan kepada Bapak Insinyur Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, setiap saat kami mendistribusikan ke seluruh Kepala Dinas Perpustakaan se-Indonesia mana program-program kerja perpustakaan yang menjadi prioritas yang masuk dalam inovasi yang diakomodir oleh Menpan, karena kami tahu bahwa tidak semua kepala dinas perpustakaan kabupaten kota itu memiliki latar belakang ilmu perpustakaan dan informasi yang memadai. Karena itu untuk memudahkan mereka, seluruh program-program yang bagus di daerah lain setiap hari kami distribusikan, dan itu dilakukan oleh para pustakawan di Perpustakaan Nasional. Kami menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya atas apresiasi dukungan penuh Bapak Ketua dan seluruh jajaran Komisi 10 DPR RI selama ini terhadap perpustakaan, juga kepada stakeholder. Kami yakin dan percaya di tahun-tahun mendatang kehadiran perpustakaan dan perhatian masyarakat terhadap perpustakaan semakin baik. Insya Allah juga kita berharap bahwa pemerintah daerah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan APBD, di mana rincian kegiatan untuk perpustakaan setiap nomor rekeningnya sudah masuk, sehingga pedoman penyusunan APBD oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota itu sudah semakin jelas dari Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh kehadiran perpustakaan. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dari Mendagri, salam hormat kepada Bapak Menteri kita yang memang sangat perhatian terhadap perpustakaan. Kami berharap kepada Bapak Ketua Komisi 10 bahwa satu tugas yang mungkin bisa Bapak tanyakan kepada Bapak Menteri Pendidikan tentang bagaimana membuka nomor rekening untuk anggaran perpustakaan dengan dana BOS baik di provinsi maupun kabupaten kota,
kabupaten kota, sehingga seragam di seluruh Indonesia. Sehingga tidak ada lagi satu sekolah yang merasa tidak mendapatkan anggaran perpustakaan hanya karena nomor rekening untuk pengelolaan dana BOS itu tidak ada. Kira-kira demikian yang kami sampaikan, dan kepada seluruh Dewan Juri atas dedikasinya, atas kerja kerasnya, kami ucapkan terima kasih. Tentu panitia selalu memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi kerja-kerja Dewan Juri, tapi ini adalah komitmen untuk bersama-sama. Dan kepada seluruh pemerintah daerah, seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota yang telah berkontribusi dan terus mendorong peningkatan kualitas perpustakaan, pustakawan. Kami haturkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena ini adalah bagian daripada kewajiban kita bersama, sebagaimana dimandatori di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga di dalam pasal 22 Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan umum yang ada di provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, pasal 23 tentang perpustakaan sekolah, dan pasal 24 tentang perpustakaan perguruan tinggi, dan pasal 25 tentang perpustakaan khusus. Kami akan percaya bahwa dengan banyaknya undang-undang yang terkait langsung dengan perpustakaan ini, tempat untuk perpustakaan dan ruang untuk berkembangnya di masa akan datang dengan melibatkan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat itu semakin baik. Saya kira kami juga laporkan kepada Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI betapa ratusan bahkan sudah mau mencapai ribuan penggiat literasi yang bergabung dengan Perpustakaan Nasional saat ini. Tadi pagi baru saja kita sama-sama menonton di televisi bagaimana kapal perahu di Kabupaten Sintang itu disiapkan, dan keluhannya ada dua. Yang pertama, tidak ada anggaran operasional, tidak ada pustakawan, dan bukunya masih sangat terbatas. Sekali lagi keluhan masyarakat Indonesia adalah kurangnya bahan bacaan yang tersedia di seluruh pelosok Nusantara. Kiranya ini menjadi penyampaian kami, dan sekali lagi terima kasih apresiasi kepada seluruh pengelola perpustakaan baik di desa maupun sekolah yang saat ini ikut berlomba. Kita akan terus bersinergi untuk berbagi dengan teman-teman yang lain di daerah lain, bagaimana kiat-kiat, bagaimana motivasi, bagaimana daya juang untuk menjadikan perpustakaan Bapak Ibu ikut dalam lomba ini dan meraih juara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengumuman pemenang Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Terbaik tingkat nasional oleh Ketua Tim Juri Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan. Kepada yang terhormat Bapak Teguh Samsul Bahri SH MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sangat kami juga banggakan, Pak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta jajaran yang juga sama-sama kita muliakan, Ketua Komisi 10 DPR RI yang tadi juga sudah ikut menyampaikan sambutan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian Pak Camat, Pak Kades, dan para pengelola perpustakaan desa dan kelurahan yang hadir pada pagi hari ini. Kami tim juri yang terdiri dari 7 orang telah melaksanakan tugas secara maraton sejak
beberapa bulan yang lalu, dan puncaknya pada tanggal 8 Oktober semuanya sudah bisa kita selesaikan. Baik, berikutnya karena tadi sidang pengantar sudah cukup jelaskan kriteria dan sebagainya, Pak Deputi juga sudah sampaikan. Kami langsung saja membacakan pada hasil. Suaranya nggak jelas, dibuka aja. Pada hari Kamis, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2020, telah dilaksanakan Lomba Perpustakaan Umum Terbaik Desa Kelurahan tingkat nasional tahun 2020 untuk pemilihan Perpustakaan Desa Kelurahan Terbaik juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 untuk klaster A, klaster B, dan klaster C. Saya ulangi, ini adalah berita acara pemenang Lomba Perpustakaan Umum Terbaik Desa Kelurahan tingkat nasional tahun 2020. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, telah ditetapkan sebagai juara adalah sebagai berikut. Kami memulainya dari klaster C. Untuk harapan 3, telah terpilih Perpustakaan PKBM Were Mandiri Desa Were, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dengan nilai 505. Untuk harapan 2, telah terpilih Perpustakaan Desa Naikasa, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai 522. Harapan 1 telah terpilih Perpustakaan Minang Desa Ponding-Ponding, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan nilai 526. Juara 3, Perpustakaan Andalan Desa Embung Kandong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan nilai 546. Juara 2, Perpustakaan Kata Kita Pustaka Desa Palipi Soreang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan nilai 568. Juara 1 adalah Perpustakaan Ulul Albab Desa Mentibar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan nilai 575. Berikutnya untuk klaster B. Untuk harapan 3, terpilih Perpustakaan Baitur Rahim, Gampung Cot Mereng, kami ulangi, Gampung Cot Semereng, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan nilai 511. Harapan 2, terpilih Perpustakaan Pustaka Pelangi, Desa Pesanggerahan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan nilai 540. Harapan 1, terpilih Perpustakaan Amanah, Desa Tabongo Barat, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo dengan nilai 553. Juara ketiga terpilih Perpustakaan Nagari Sasa, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 573. Juara dua terpilih Perpustakaan Desa Bukit Jaya, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai 588. Dan juara satunya adalah Perpustakaan Gembira Desa Lakomea, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 591. Berikutnya pada klaster A. Untuk harapan 3 terpilih Perpustakaan Jendela Dunia Desa Pasayangan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dengan nilai 582. Harapan kedua terpilih Perpustakaan Arsita Desa Air Belo, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 589. Harapan 1 terpilih Perpustakaan Nirwana Desa Bangun Jaya, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 590. Juara 3, Perpustakaan Balai Pintar Desa Pengkol, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 607. Untuk juara 2 terpilih Perpustakaan Delima Desa Mutih Wetan, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dan juara 1 terpilih Perpustakaan Harapan Bangsa Desa Pegat Bukur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 614. Demikian berita acara pemenang lomba perpustakaan umum terbaik Desa Kelurahan tingkat nasional tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Jakarta, 8 Oktober 2020. Dewan Juri 1. T. Syamsul Bahri SHMSI, Ketua. 2. Dr. Anda Adriati M. Hum, Anggota. 3. Muhtar Dole SIP MM, Anggota. 4. Dr. Andes Suprianto MSI, Anggota. 5. Dr. Andes Bambang Supriyo Utomo MLIP, Anggota. 6. Edgar Rangkasa SHMSI, Anggota. Dan ke-7, Dr. Anda Trini Haryanti, Anggota. Ditandatangani. Demikianlah berita acara pemenang lomba yang telah kami selesaikan tugasnya dengan penuh hati dan mengikuti pedoman.
Tentunya ini merupakan yang terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengumuman pemenang Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah tingkat nasional oleh Ketua Tim Juri Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Fatmi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara penetapan pemenang Lomba Perpustakaan SLTA Madrasah tingkat nasional tahun 2020. Pada hari Jumat, tanggal 25 bulan September tahun 2020, bertempat di Jakarta, telah dilaksanakan rapat hasil penilaian grand final oleh tim juri Lomba Perpustakaan SLTA Madrasah tingkat nasional tahun 2020. Berdasarkan hasil penilaian tim juri, telah ditetapkan pemenang sebagai berikut. Saya bacakan 9 finalis. Pertama, nilai 776, Provinsi Jawa Tengah. Nama perpustakaan, Perpustakaan Lipsman Tisa, SMA Negeri 3, Salatiga. Finalis kedua, nilai akhir 746,6, Provinsi Sumatera Selatan. Nama perpustakaan, Perpustakaan SMA Bukit Asam. Yang finalis ketiga dengan nilai 707,2, Provinsi NTB dengan nama perpustakaan, Perpustakaan Seman 1 Praya. Finalis berikutnya dengan nilai 653,2, Provinsi Lampung, yaitu Perpustakaan Jendela Dunia, SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Finalis selanjutnya dengan nilai akhir 626, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama perpustakaan, Perpustakaan Semabel, Seman 11 Kendari. Selanjutnya, finalis dengan nilai 611,2, Provinsi Kalimantan Selatan. Nama perpustakaan, Perpustakaan Mandua Kota Banjarmasin. Berikutnya nilai akhir 586,4, Provinsi Sumatera Utara, yaitu Perpustakaan SMA Unggulan City Foundation. Selanjutnya dengan nilai akhir 576,6 adalah Provinsi Gorontalo, yaitu Perpustakaan Smart Library SMKN 1 Gorontalo. Finalis terakhir 570,6, Provinsi Kalimantan Barat. Nama perpustakaan, Perpustakaan Ganesha Widya Dharma, Seman 1 Pontianak. Berikutnya adalah juara-juara harapan. Juara harapan 3, nilai akhir 785,4, Provinsi Jawa Barat. Nama perpustakaan, Perpustakaan Damai, SMKN 2 Indramayu.
Juara harapan 2 dengan nilai akhir 807, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Perpustakaan Semada, Seman 2, Berau. Juara harapan 1, nilai akhir 854,4, Provinsi DKI Jakarta. Nama perpustakaan, Perpustakaan Eka Paksi, Seman 81, Jakarta. Juara 3, nilai akhir 888,4, Provinsi Jawa Timur. Nama perpustakaan, Perpustakaan SMKN 1 Trenggalek. Juara 2, nilai akhir 894, Provinsi Riau. Nama perpustakaan, Perpustakaan Tabrani Rab, SMK Abdurrab Pekanbaru. Yang terakhir adalah juara 1, nilai akhir 903, Provinsi DI Yogyakarta. Nama perpustakaan, Perpustakaan Amarta, Seman 1, Bantul. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Tim juri Lomba SLTA tingkat nasional tahun 2020, DRA Fatmi SS, Ketua, DRA Sri Sularsih MSI, Anggota, DRS Sudirwan Hamid MH, Anggota, Dr. Andes B. Mustafa M. Lip, Anggota, Muhammad Ihsanuddin M. Hum, Anggota. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya adalah penyerahan piala dan piagam penghargaan secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional untuk pemenang Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan akan diterima secara simbolis oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus. Untuk pemenang Lomba Perpustakaan Sekolah Madrasah akan diterima secara simbolis oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Kami mohon dengan hormat untuk mengambil tempat. Selain mendapatkan piala piagam penghargaan, para pemenang juga akan mendapatkan uang pembinaan prestasi. Selanjutnya kami undang Dewan Juri untuk foto bersama. Untuk Juri Perpustakaan Umum terlebih dahulu. Silakan Bapak. Foto bersama.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Suprinya nggak kelihatan, Mas Suprianto. Dit, munduran 1. kamera, Dit. Tadi Baik. Terima kasih. Selanjutnya foto bersama dengan juri dari Lomba Perpustakaan Sekolah. Tampilin video. Begitu MC nutup video baru tampilin. Terima kasih, Bapak. Silakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang kami hormati, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. We are the champion. Perpustakaan Ulul Albab berlokasi di Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Perpustakaan yang dikepalai oleh Bapak Maslani SPD ini resmi beroperasi pada tahun 2015 dengan SK Kepala Desa nomor 19 tanggal 6 Oktober 2015. Perpustakaan ini memiliki koleksi berjumlah kurang lebih 5.000 eksemplar. Perpustakaan dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Layanan Perpustakaan Ulul Albab memiliki beberapa area, yaitu area kunjung tamu, area penelusuran internet, area pinjam buku, area sirkulasi, area visual dan belajar, area display, area majalah dan koran, serta ruang baca dan ruang bermain anak. Layanan unggulan yang dimiliki perpustakaan ini antara lain layanan baca di tempat, layanan perpustakaan keliling, layanan pojok baca, layanan penelusuran internet, serta layanan khusus di masa pandemi COVID-19. Perpustakaan Ulul Albab memiliki program unggulan yaitu Mentibar Triple Center atau MTC. Perpustakaan ini mengaplikasikan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perkebunan, pertanian, dan tambang. Dengan membaca buku di perpustakaan, memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk membuat inovasi terhadap produk-produk mereka, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk-produknya. Perpustakaan Ulul Albab juga banyak terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat, yaitu kegiatan keagamaan, kegiatan peduli lingkungan, dan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, perpustakaan juga terlibat dengan membagikan masker kepada masyarakat, serta penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga. Perpustakaan Ulul Albab juga banyak melakukan kerjasama. Dengan melakukan berbagai kerjasama, membuat Perpustakaan Ulul Albab Desa Mentibar lebih dikenal oleh masyarakat dan semakin eksis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Perpustakaan Gembira berlokasi di Desa Lakomea, Kecamatan Sampara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Perpustakaan yang dikepalai Bapak Andraisno SPD ini resmi beroperasi pada tahun 2016 dengan SK Kepala Desa nomor 7 tahun 2016. Perpustakaan ini memiliki luas tanah 1.169 meter persegi dan luas gedung 750 meter persegi. Perpustakaan ini memiliki beberapa ruangan, yaitu ruang baca umum, ruang referensi, ruang difabel, ruang sirkulasi, dan ruang pengolahan buku. Perpustakaan ini juga memiliki ruang baca gazebo dan ruang baca lesehan yang dilengkapi jaringan Wi-Fi. Layanan unggulan perpustakaan ini adalah layanan buku gendong setiap hari kepada masyarakat desa sekitar dan 1 bulan sekali di tanggal 17 di sekolah terpencil. Perpustakaan Gembira mendapat apresiasi dari mahasiswa yang memanfaatkan perpustakaan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Masyarakat di desa juga memanfaatkan perpustakaan dengan membaca buku-buku tentang pengembangan keterampilan. Perpustakaan ini juga melakukan kerjasama dengan sekolah terpencil dan ibu-ibu PKK dengan melakukan kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan perpustakaan. Nyala. Cek. Perpustakaan Harapan Bangsa Kampung Pegat Bukur berlokasi di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Perpustakaan ini memiliki 2 gedung dengan luas 70 meter persegi dan 1 area pojok baca inklusi sosial di sekolah alam. Di gedung 1 terdapat area koleksi buku perpustakaan, area sirkulasi, area referensi, area membaca indoor, dan area difabel. Di gedung 2 terdapat area display produk unggulan warga kampung, display penghargaan, ruang multimedia, ruang gudang, ruang IT, ruang layanan anak, dan ruang kerja kepala perpustakaan, serta area bermain outdoor di gedung 1 dan gedung 2. Perpustakaan Harapan Bangsa juga memiliki pojok baca inklusi sosial di area sekolah alam dengan luas 37.578 meter persegi. Di area ini terdapat area koleksi bacaan, area rapat atau ruang pertemuan, 5 gazebo tempat membaca, area pemancingan, area budidaya ikan, area bercocok tanam, area ketangkasan, musola, dan toilet. Perpustakaan Harapan Bangsa juga melakukan pengembangan layanan berbasis inklusi sosial dengan melihat sumber daya manusia, fasilitas, peluang, serta tantangan di masa yang akan datang yang akan dihadapi masyarakat kampung. Pengembangan layanan itu diantaranya layanan pendidikan anak usia dini dan taman pendidikan Al-Quran. Pengembangan layanan berikutnya adalah layanan pemasaran sentra usaha yang menjual produk asli karya penduduk kampung hasil pelatihan. Kewirausahaan bagi kalangan ibu-ibu dan remaja dengan menggali potensi produk lokal. Salah satu produk yang menjadi unggulan saat ini adalah produk minuman Jager, singkatan dari Jahe Segar.
Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada acara ini. Ruang Zoom meeting ini akan kami tutup.